Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam pembelajaran. Dalam media pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk membuat suatu fungsi di mana menghapus data. Jadi di sini sudah ada data, kemudian data ini dari inputan, ada 4 ya. Nanti kita akan mencoba menambahkan satu kolom ya, yaitu biasanya untuk aksi ya, aksi atau action, di mana action ini digunakan untuk suatu fungsi yang nanti kita membuat link ya di sini. Fungsinya untuk menghapus data. Oke ya, pertama-tama kita yang harus kita siapkan adalah pastikan ya di sini pastinya sudah jalan ya, karena ini sudah masuk ke dalam browser, di mana browser ini sudah menampilkan data mengenai mahasiswa. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan dari file dari kode program yang ada di tampil, karena kita akan menambahkan kolom tadi ya. Nah, kita buka dulu. Nah, ini letaknya. Kemudian ini nama filenya adalah tampil.php, di mana ini adalah kode program dari hasil tampilan yang ada di browser tadi, yang ada di sini. Nah, tentunya ini sudah terkoneksi dengan database ya, jadinya tinggal menarik data. Ini yang kemarin yang sudah kita pelajarin sebelumnya, yaitu ada 6 kolom, ya, ada 6 kolom. Nah, nanti kita akan tambahkan satu judul di sini, di bagian kolom ke-7, yaitu nanti ada aksi atau action. Terserah ya kalimat untuk menandakan untuk suatu fungsi nanti. Kita misalnya kasih nama nanti suatu aksi ya. Di sini aksi, kemudian nanti baru kita akan masuk ke dalam kode di data ya, di dalam pengolahan data di sini. Nah, kita tambahkan dulu di sini, yaitu tambahkan TH, table header, kemudian aksi. Ya. Nah, ini sudah ada kolom tambahan ya, tapi di bagian bawah masih kosong ya. Ini masih tahap sampai ke tanggal lahir ya di sini, kolom tanggal lahir. Nah, nanti kita akan mencoba tambah satu lagi di sini. Jadi kita tambahkan di dalam sini nanti menggunakan TD juga sama. Ya, mungkin ini saya kasih contoh di sini adalah TD pembuka, TD penutup yang belum ada datanya. Ya, kita simpan dulu ya, kita save, kemudian kita tampilkan di dalam browser. Nanti di dalam sini sudah ada satu kolom tambahan. Kita lihat, nah, sudah ada ya tempat. Nah, di sini nanti kita akan membuat suatu link, ya, bisa berupa tombol juga bisa nanti untuk dikembangkan ya. Kita tambahkan menggunakan tombol, tapi kita coba yang menggunakan sederhana, yaitu menggunakan link saja dulu. Jadi di sini ada link untuk hapus ya, hapus data ya. Jadi nanti link itu akan muncul di sini semua. Nah, mungkin untuk penerapannya biar kita tahu fungsinya yang ada di dalamnya, kita tambahkan di sini tulisan misalnya hapus ya. Nah, kita lihat nih, karena ini terjadi perulangan, jadi misalnya datanya ada 4 data, berarti nanti tulisan hapus itu ada 4. Kita lihat, kita refresh di sini, nanti otomatis tulisan hapus itu ada di dalam aksi ini. Nah, sekarang ini belum terbentuk link ya. Kita akan mencoba membuat link, di mana link ini nanti akan merujuk ke halaman file hapus ya. Jadi di sini kita akan mencoba membuat link. Nah, kita pastikan dulu kita akan menghapus itu harus berdasarkan dari yang unik, data yang unik. Nah, kalau kita lihat di sini ada, mungkin kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada data ya, ada 4 kolom ya, ada 4 data di sini, ada sekitar 7 ya, 6 dari datanya itu ya, 6 data. Ternyata di sini ada 6 data. Nah, data dari yang ke-6 kolom yang ada di sini ini tentukan yang unik ya. Tentukan yang unik di antara yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini ada NIM, nama, alamat, kota, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Nah, tentunya yang unik yang tidak boleh sama itu adalah nomor induk ya. Kalau nama kemungkinan bisa terjadi sama, kemudian alamat bisa, kota, apalagi jenis kelamin banyak. Kemudian tanggal lahir bisa kemungkinan bisa terjadi sama. Nah, kalau kita menghapus berdasarkan dari data yang sama, dikhawatirkan di dalam suatu database, mungkin di situ ada data yang sama, mungkin ada 10 data, misalnya nama ini misalnya nama Indah Kurnia itu ternyata ada 10.
pada saat kita hapus, kita mencari berdasarkan nama, akan terhapus semua berdasarkan dari nama itu. Ya, jadi yang kita pilih itu sebetulnya cuma satu yang akan dihapus karena namanya itu sama, maka akan kehapus semua yang kita cari ya. Begitu juga dengan alamat, kota, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Maka yang kita pilih adalah patokannya adalah berdasarkan dari nomor induk mahasiswanya ini sendiri yang sebagai acuan untuk mencari yang mana yang akan dihapus. Nah, untuk itu kita masuk kembali ke sini. Nah, kita lihat di sini acuannya adalah data name ini ya. Nah, kita bisa membuat link. Jadi kita membuat link, kita biasanya menggunakan linknya adalah menggunakan referensinya adalah sama dengan, nah, biasanya ada kutip di sini ya. Bisa kita lihat di sini, misalnya sementara saya kasih pagar. Ya, kasih pagar dulu. Kemudian kita klik ini, kemudian jangan lupa penutupnya. Kita buat ininya dulu, fungsi linknya dulu ya. Kita save, kemudian kita refresh di sini. Nanti biar kelihatan ya, ini udah berubah link. Nah, nanti kita tinggal klik, akan masuk ke halaman hapus. Nah, sebelum menentukan penghapusan, nah kita pastikan dulu dia harus berdasarkan dari NIM. Tadi kan kita sepakatin adalah yang unik, di mana di sini adalah datanya adalah NIM. Nah, kita tinggal copy paste aja sebetulnya nanti ya. Tapi pastikan dulu dalam penulisan link itu biasanya ada kutip satu ya, atau kutip dua ya. Bisa masuk di dalam sini ya. Jadi nanti kita pastikan juga di sini kita tinggal copy yang ada di sini, kita copy paste ya, dari kutip 2 sampai kutip 2 penutup kita copy, kemudian kita yang pagar ini adalah kita ganti dengan yang tadi. Pagar itu hanya dia pada saat diklik tidak lari kemana-mana, tapi ini kita ganti dengan yang ada di sini. Nah, ini sudah merujuk ke bagian nomor NIM yang akan dituju ya nantinya. Tapi kita harus tahu di sini, ini link ini adalah nanti menuju ke halaman mana ya, ke halaman mana. Nah, tentunya kita harus membuat dulu di sini adalah nama filenya dulu yang kita akan ciptakan. Jadi kita belum punya nama filenya adalah hapus ya. Mungkin kita kasih nama hapus.php. Kita di depan ini di href, setelah href sama dengan ini kita ketik namanya hapus.php. Nah, hapus.php kemudian di sini akan menghubungkan dengan nama variabel yang akan dituju. Misalnya nomor variabelnya itu adalah name itu sendiri. Nah, makanya di sini ada sebagai penghubungnya adalah di bagian URL itu tanda tanya seperti ini. Kemudian baru tambahkan di sini adalah name. Sebenarnya boleh bebas ya penamaannya itu, apakah name atau menggunakan nomor atau apa sih, bebas ya. Karena ini yang nanti sebagai acuan untuk dikirim ke halaman hapus.php ya. Kemudian di sini ada sama dengan ya. Sama dengan ini menuju ke bagian nomor NIM yang kita tuju. Nah, ini nomor NIM-nya adalah yang nantinya kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan, baris keberapa, NIM keberapa yang akan dimasukkan. Ini bergantung dari barisnya ya. Jadi ini akan sama baris yang ada di kolom pertama ini dengan kolom yang ada di hapus ini. Untuk NIM-nya itu pasti nomornya akan sama ya. Dan kita kecilkan dikit biar kelihatan. Nah, ini nanti akan rumus dari fungsi itu sendiri. Nah, kalau kita save ya, kemudian kita refresh di bagian ini ya. Kita lihat ya di sini dia di bagian bawah di sini ada di baris status itu nanti akan muncul nomor yang ada di NIM atas ini ya. Jadi nanti kita lihat di sini, nanti kita lihat satu-satu. Nah, itu kelihatan ya 0123459 kemudian sampai ke bawah. Nah, itu udah berubah-ubah itu di bagian baris status yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi udah berubah. Nah, kita berubah. Jadi dia sudah merujuk ke bagian nomor NIM yang kita tuju ya. Nah, kalau sekarang kita klik di sini, tentunya dia belum menghapus ya, karena dia akan menuju ke halaman yang ada di halaman yang belum kita buat, yaitu halaman hapus.php. Nah, kalau seandainya kita pilih salah satu, misalnya di sini saya klik ya. Nah, nanti ini adalah nomornya ya, 01 sampai 9 ya, 0 sampai 9. Nah, kita klik, nanti kita lihat di bagian URL-nya. Kita klik, hapus. Nah, ini not found karena belum ada data filenya, file hapusnya. Nah, kita lihat di bagian atas ini. Nah, di sini ya mungkin saya copy
Kita masuk ke Notepad ya. Biar kelihatan, kita paste, saya besarkan. Nah, ini hasilnya tadi di URL ya. Nah, ini ya di URL. Nah, dia menuju ke localhost database PHP nama foldernya, kemudian ada file namanya hapus.php di mana ini ada nomor NIM yaitu adalah 012345 sampai 9 sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Jadi ini akan menyesuaikan dari pilihan dari NIM yang kita akan pengen hapus. Jadi nanti akan mengikuti perubahan dari kolom yang atau baris yang kita pilih ya. Seperti itu. Nah, untuk itu ini sudah menuju ke halaman hapus. Nah, sekarang kita tinggal membuat halaman hapus itu sendiri. Ya, berarti ini sudah berjalan. Kita bikin baru, file baru. Kita new. Kemudian, seperti biasa, kita membuat pembuka dan penutupnya dulu. Langsung kita simpan dulu aja. Namanya adalah hapus.php. Ya. Hapus.php sesuai dengan apa? Sesuai dengan halaman link yang tadi kita bikin. Di sini adalah hapus.php. Nah, ini adalah hapus.php. Nah, kemudian jangan lupa koneksinya, include-nya adalah menuju ke file namanya apa di situ, koneksi.php. Karena ini untuk membuat koneksinya, karena untuk menghapus datanya. Nah, setelah kita bikin, kemudian kita lihat di sini ya, kembali lagi ke halaman apa tampil. Di halaman tampil ini ada name. Name ini adalah ini ya, nama variabelnya. Nama variabel yang nanti akan diambil atau di-get dari data variabel yang ada di hapus. Nah, kita lihat di sini hapus. Kita tambahkan di sini nama variabel baru, variabel yang ada di hapus.php ya. Mungkin saya kasih beda namanya. Misalnya di sini adalah nomor, itu misalnya sama dengan get. Ngambil dari apa? Dari yang ada di ini ya, yang ada di URL. Tadi kan kita sudah ada URL, yaitu ada di bagian ini ya. Nah, di sini sudah ada 01234549. Nah, ini name yang variabel yang ada name ini membawa nomor ini. Nah, ini akan kita ambil. Nah, di sini berarti caranya mengambil di mana? Di sini ada menggunakan get. Kemudian, variabel yang ada di situ kita gunakan adalah sesuai dengan variabel yang ada di sini. Ya, ini namanya apa di variabelnya? Oh, ini nama variabelnya adalah name di sini ya. Berarti di sini adalah gunakan namanya name juga, samain. Jadi besar kecil sangat pengaruh pada saat kita panggil ya di URL ini ya. URL pada saat kita pilih tadi. Nah, kalau di bagian tabel di mana? Di sini ya. Nah, ini name ini adalah variabel yang akan kita ambil. Nah, ini harus sama dengan penulisannya besar kecil dengan yang ada di sini. Nah, oke, jangan lupa di koma. Kemudian kita sudah membuat nih. Nah, sekarang kita buat query-nya dulu. Dollar. Misalnya saya kasih nama query. Kemudian di sini perintah untuk menghapus data sendiri, yaitu perintahnya delete. Ini perintah query-nya. Kemudian di sini berdasarkan from, nama tabelnya apa? Tabelnya adalah mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian di sini where, mencari apa? Mencari dari apa yang ingin kita cari. Kita berdasarkan apa? Name. Nah, name itu pastikan itu yang ada di dalam table yang ada di ini. Ini ada namanya name ya di sini. Nah, ini berdasarkan name ini. Name-nya huruf besar di sini. Nah, kita samakan di sini name huruf besar. Kemudian sama dengannya berdasarkan apa? Berdasarkan dari nomor yang kita pilih ya. Nomor yang kita pilih ini yang dari URL ya, yang dari URL ini kan nanti menyertakan nomor. Nah, ini nomor ini yang kita akan ambil. Ini akan muncul sesuai dengan pilihan kita yang akan dihapus. Link hapus itu nanti menuju ke nomor berapa? Oh, nomornya yang tadi kan kita pilih adalah 01234 sampai 9 ya di situ ya. Sesuai dengan data yang ada di sini. Yang kita pilih adalah yang ini. Kalau seandainya kita hapus yang di sini, ini yang ada di bawah, berarti menuju ke nomor yang ada di bagian bawah, misalnya 12345 sampai 92 di sini. Nah, ini yang kita ambil. Nah, diambilnya berdasarkan dari URL tadi ya. Nah, sekarang kita lihat nomor itu tersimpannya di mana? Tersimpannya ada di bagian name dari URL tadi. Nah, karena ini kita menggunakan variabel get, kita ambil berdasarkan name-nya, variabel name itu akan tersimpan di variabel no ya di sini. Nomor ya misalnya variabel no. Di sini yang nanti akan digunakan untuk
menjembatanin antara fungsi yang ada di query database yang ada di dalam menghapus data di sini ya. Nah, di sini kita tinggal tanda kutip ya, tinggal kita panggil jangan name tapi berdasarkan variabel yang kita buat ini. Boleh sih kita menggunakan nomor name juga biar kita nggak bingung, tapi ini membedakan ya. Jadi bukan harus ini name ya, tapi ini adalah variabel aja. Jadi kita tulis di sini adalah variable no. Nah, kalau sudah di koma di sini ya. Oke, nah, kemudian selanjutnya di bagian bawah ini perintah biasa ya. Misalnya di sini adalah perintah, kemudian sama dengannya adalah MySQL query, kemudian koneksinya. Nah, kalau kita lupa koneksinya kita lihat nama variabelnya adalah connect di sini ya. Kemudian kita tambahkan di bagian sini koma di sini adalah memanggil variabel query yang ada di sini. Atau bisa aja kita menuliskan delete from mahasiswa name nom di sini akan masukkan di sini juga boleh. Kalau kita simpan di dalam satu variabel query di sini berarti kita nambahkan query. Oke. Oke. Ya, selesai. Kemudian di sini hanya bisa menginformasikan bahwa data itu sudah dihapus atau enggak bisa digunakan di sini. Misalnya kita menggunakan if. Nah, misalnya menjalankan perintah yang ada di atas, perintah jika dijalankan, maka apa di sini bisa langsung saya akan lempar begitu kita actionnya sudah benar fungsinya, maka kita akan kirim ke halaman tampil lagi. Jadi di sini kita bisa tambahkan header, ya. Kemudian location di sini location, kemudian tip 2 kita arahkan kemana? Tadi ada di dalam tampil ya, jadi kita kembalikan ke tampil.php. Nah, kita masukkan di sini tampil.php. Sudah, ini titik koma. Kemudian di sini else, jika batal nih, jika misalnya kita terjadi kesalahan, maka dia akan masuk kembali lagi ke halaman hapus.php. Misalnya di sini kasih kalimat aja mego echo. Kemudian di sini misalnya data gagal dihapus. Nah, ini sebagai ini ya pengecekan bahwa itu data itu apakah terhapus atau enggak. Kalau terhapus maka akan dikirim ke tampil.php dan sedangkan kalau gagal maka dia akan kembali lagi ke hapus.php. Kemudian di sini hanya ada keterangan data itu gagal dihapus. Oke, itu kita coba demokan hasilnya. Kita masuk ke bagian ini, kita refresh dulu. Nah, kita coba ya. Tadi kan mencontohkan ada di atas, tapi belum saya hapus. Di sini saya akan menghapus yang ada di bagian bawah, yaitu dengan atas nama Mario Susanto, dengan NIM-nya adalah 12345678992. Ya. Nah, kalau sudah langsung kita klik hapus. Kalau dia benar, dia akan kembali lagi ke halaman tampil.php. Jika salah, dia akan masuk ke file hapus. Kita coba. Wah, ini ada error nih. Nah, kenapa ada error? Kita pastikan line 11 kita lihat errornya di bagian line 11 dari file hapus.php. Berarti kita buka hapus.php. Nah, di line 11 kita lihat di sini ya. Ternyata kita salah menulis, bukan Ashley tapi mengaitkan else ya. Nah, oke, kita save. Kembali lagi ke ini proses, kemudian kita back lagi, kemudian kita refresh, kita coba lagi hapus yang ada di bawah. Oke, kita sudah berhasil dengan sempurna di sini. Jadi dia langsung dibalikan di sini, data sudah terhapus. Jadi kalau kita hapus satu lagi ya, otomatis dia akan menghapus data yang berikutnya. Ya, nah ini udah benar. Jadi yang ada di sini tadi kita mencoba untuk menambahkan fungsi hapus ya. Tentukan dulu di bagian tampil. Di sini tampil ini ada tadinya awalnya belum ada aksi. Di sini kita menambahkan aksi kolom baru untuk fungsi menghapus data. Ini sudah ada fungsi menghapus data, di mana ini mengambil dari data name karena name itu adalah unik yang tentunya tidak ada yang sama di dalam satu kampus, itu nomor NIM itu tidak ada yang sama, maka itu sebagai acuan. Jangan berdasarkan nama, walaupun nama itu bisa taruh di sini, otomatis kita bisa menghapus juga, tapi hati-hati ya, karena jika ada nama yang sama, apalagi dalam satu kampus itu kan pastinya ada yang nama yang sama. Jadi kalau kita menghapus nama dari
data yang ada di dalam database, bisa jadi nanti data yang sama akan terhapus juga. Nah, kalau name bisa hanya satu aja karena name itu adalah unik, tidak ada yang sama. Oke, itu aja mungkin media pembelajaran dalam proses menghapus data dari apa yang kita lanjutkan dari yang kemarin yang sudah kita bikin, dari menampilkan, menambah, dan sekarang kita sudah masuk fungsi menghapus data. Dan semoga ini dapat bermanfaat buat kalian juga untuk menambahkan di dalam aplikasi yang kalian sedang bangun. Kemudian simple ya, contohnya di sini dan sangat mudah, mungkin memudahkan kalian untuk lebih berkreatif dalam membuat suatu aplikasi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk selanjutnya. Nanti kita akan coba lagi dengan fungsi-fungsi yang lain yang mungkin kita akan tambahkan. Terima kasih.